channel You Berbagi. Semoga channel ini memberikan manfaat khususnya bagi adik-adik yang sedang mempelajari biologi. Ini adalah materi minggu pertama belajar dari rumah yang identik dengan 4 jam pelajaran atau satu minggu. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Dan pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bab pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, namun sebelum membahas lebih lanjut, nah ini ada KD ya. Nah, ini ada KD, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh adik-adik. KD pengetahuannya yang ini 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian yang kedua yang ini, nah keterampilannya adik-adik harus bisa menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi adik-adik selama belajar bab 1 ini minimal tidak jauh dari sini. Jadi ini adalah patokannya ya, ini patokannya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian yang kedua menganalisis faktor dalam dan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga menyajikan laporan hasil percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian pada video kali ini yang akan dibahas mencakup 3 topik. Yang pertama pengertian pertumbuhan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan tumbuhan, kemudian yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun untuk yang ketiga ini menyajikan laporan hasil pengaruh percobaan, ini kita praktikum dulu ya. Insya Allah nanti disampaikan di video yang selanjutnya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih detail ya tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup, nah coba kita teliti gambar ini ya. Coba apa yang adik-adik bayangkan, apa yang adik-adik tafsirkan dari gambar yang ada di sini. Ya, ini jelas adalah gambar manusia ya. Nah, mungkin adik-adik berpikir begitu ya ini. Nah, kira-kira pasti adik-adik berpikir ini adalah pertumbuhan dari anak-anak menjadi dewasa ya. Nah, ini anak-anak begitu ya, balita, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Kemudian mungkin adik-adik juga berpikir ini adalah seseorang yang awalnya pendek. Nah, ini pendek ya, kemudian menjadi tinggi. Atau mungkin ada juga berpikir ini adalah seseorang yang awalnya kecil, kemudian tumbuh menjadi besar ya. Kemudian nah, sifat karakter pada anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut begitu ya, atau dari pernyataan-pernyataan ini, nah ini akan membantu kita untuk mempelajari, untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan. Apa sebetulnya pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, ini pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari gambar barusan ya, gambar tersebut bisa disimpulkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini pengertian daripada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Nah, ini begitu ya, ini pengertian pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini seperti yang ada pada gambar. Nah, kunci daripada pertumbuhan yang perlu digarisbawahi adalah ini, pertambahan ukuran volume. Begitu ya, kemudian bertambahnya tinggi, kemudian bertambah juga massa, begitu ya. Nah, kemudian pertambahan-pertambahan tersebut itu sifatnya irreversibel. Apa yang dimaksud dengan irreversibel? Irreversibel itu adalah
tidak kembali ke semula. Contohnya kalau kita lihat gambar ini, nah kita lihat gambar ini kan dari bayi ya, bayi ini balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, mungkin nanti lanjut usia ya. Nah, kalau misalkan sudah tua, sudah dewasa, itu tidak akan kembali lagi ke bayi. Itu maksudnya irreversible. Jadi itu adalah pengertian pertumbuhan. Begitu ya. Ini maksud daripada irreversible. Nah, bagaimana kalau dengan perkembangan? Nah, perkembangan itu adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Nah, kuantitatif itu adalah pertumbuhan, ya. Jadi bisa diukur, kita bisa mengukur volume, kita bisa mengukur tinggi, kita bisa mengukur massa. Kalau misalkan kita menanam sebuah kecambah, nah, kecambah tersebut akan bertambah volumenya, kemudian akan bertambah tingginya, begitu ya. Itu dapat diukur secara kuantitatif, dapat dinyatakan dengan angka-angka. Misalkan minggu pertama itu panjang kecambah tingginya misalkan 5 cm, kemudian keesokan harinya bertambah 1 cm. Nah, seperti itu ya. Mungkin lebih jelasnya kita bisa melakukan praktikum ya. Nah, kemudian kalau pada perkembangan itu tidak dapat dinyatakan dengan kuantitatif, tetapi bisa dinyatakan dengan kualitatif. Ya, jadi tidak bisa dinyatakan dengan angka kalau perkembangan. Ya, contohnya apa? Ya, contoh pada perkembangan misalnya kalau pada manusia, seseorang yang sudah dikatakan dewasa ya, yang sudah dikatakan berkembang, yaitu dapat dicirikan dengan tanda-tanda kedewasaan. Ya, misalnya berfungsinya alat perkembangan secara kawin, kemudian disertai dengan ciri-ciri kedewasaan lainnya. Misalnya kalau laki-laki ya, dia memiliki kumis atau jenggot ya, kemudian memiliki jakunnya sudah mulai membesar, kemudian suaranya pun juga membesar. Nah, pada wanita biasanya ditandai dengan ciri-ciri tumbuhnya payudara. Ya, kalau pada wanita, kemudian juga mengalami menstruasi, itu kalau pada manusia. Tetapi bagaimana kalau pada tumbuhan? Apa yang menjadikan dia dewasa ya, atau sudah berkembang? Nah, salah satunya adalah tumbuhan itu bisa menghasilkan bunga dan biji. Nah, itu sudah dikatakan dewasa. Nah, pola pertumbuhan pada tumbuhan ini berbeda dengan pertumbuhan pada hewan dan manusia. Kalau pada tumbuhan biasanya ini jalan terus-menerus ya selama hidupnya atau tumbuh terus. Nah, sepanjang ada faktor-faktor pendukungnya. Nah, hal ini disebabkan karena tumbuhan memiliki jaringan meristem yang selalu tersedia. Ya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu ada batasnya. Walaupun dia sudah tua ya, tapi dia memang betul tidak dapat tumbuh lagi. Nah, itu adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan.